selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 19 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Hari kedua ajang MotoGP Mandalika 2022 atau hari Sabtu 19 Maret pagi, wilayah Kuta Lombok Tengah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Cuaca ekstrim tersebut dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung sekitar 1 jam. Sebelumnya, BMKG memperkirakan potensi terjadi hujan lebat selama perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Zainal Nur Arifin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Zainal. Ya, terima kasih. Selamat siang rekan media studio. Ya, dapat dilaporkan langsung dari sirkuit Mandalika tempat saya berdiri sekarang ini. Memang pagi tadi wilayah Kuta itu diguyur hujan deras dan angin kencang. Dan cuaca ekstrim itu berlangsung sekitar 1 jam. Dan saat ini cuaca di sirkuit Mandalika sendiri terpantau panas, tetapi untuk panas berawan, dan BMKG sendiri memprediksikan Mandalika akan diguyur hujan lebat hari ini, dan disertai potensi hujan lebat ini terjadi juga petir dan akan terjadi dari pagi hingga malam hari. Tetapi saat ini kondisi siang ini di sirkuit Mandalika sendiri matahari cukup terik, namun memang untuk cuaca terlihat mendung, tetapi untuk panas suhu cukup lumayan mencapai 32 derajat lebih. Dan sebelumnya TNI Angkatan Udara dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia atau BRIN pada hari Jumat yang lalu atau kemarin melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di kawasan sirkuit Mandalika. Nah, operasi TMC ini menggunakan pesawat CASA 212-200 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang, di mana operasi TMC ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya curah hujan yang tinggi di sirkuit Mandalika yang dapat mengganggu jalannya gelaran MotoGP. Nah, selama 2 hari ke depan atau hari ini dan besok juga proses TMC akan dilakukan oleh TNI AU dan BRIN sendiri untuk diharapkan dapat mempercepat proses terjadinya hujan sebelum awan tersebut mencapai sirkuit Mandalika. Untuk metode ini sudah beberapa kali digunakan atau diaplikasikan untuk tujuan mitigasi banjir maupun tujuan pengamanan pembangunan infrastruktur nasional dan sejumlah event kenegaraan lainnya. Nah, para penonton MotoGP yang saat ini terlihat mereka sudah mulai berdatangan, bahkan lebih ramai dibandingkan hari pertama kemarin, karena memang hari pertama kemarin baru hari free practice atau latihan bebas hari pertama dan kedua, dan hari ini penonton Mandalika MotoGP cukup lumayan banyak. Untuk kondisi cuaca sendiri juga masih sangat panas dari sekitar pukul 9 sampai saat ini, dan diperkirakan untuk malam hari nanti dari BMKG akan terjadi hujan. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Zainal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Barreskrim Mabes Polri membeberkan nilai aset milik tersangka kasus investasi bodong Indra Kents yang disita di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan. Kanit 5 Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kompol Karta, mengatakan nilai aset Indra Kents yang disita ini di atas 7 miliar rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Reza Deni, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Reza. Baik, terima kasih rekan di studio dan selamat siang rekan Tribuners. Benar sekali bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, Barreskrim Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus melakukan penyitaan atau penyegelan terhadap aset milik tersangka kasus investasi bodong di platform Binomo Indra Kesuma atau Indra Kents. Adapun tim Barreskrim tiba di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke rumah
Indra Kents, di mana saat awak media datang ke sana bersama tim Bareskrim, ternyata rumah tersebut masih dalam keadaan dibangun atau belum jadi seutuhnya rumahnya, dan masih ditutupi oleh seng di sekitar pelatarannya. Lalu kemudian Bareskrim ada sekitar 5 penyidik Bareskrim yang kemudian masuk dan memasang spanduk bahwa objek atau rumah tersebut telah disita atau disegel oleh pihak Bareskrim karena kasus yang menjerat Indra Kents. Dan benar bahwa Kompol Karta selaku Kanit 5 Subdit 2 Dirti Dipit Deksus mengatakan bahwa aset yang disita di Alam Sutra tersebut senilai 7,8 miliar, dan pihaknya bekerja sama dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta pemeriksaan para saksi, sehingga bisa menyita aset yang ada di Alam Sutra. Diketahui bahwa memang sebelumnya Indra Kents ini memiliki 2 aset dalam bentuk rumah, yakni di Medan dan juga di Tangerang Selatan. Dan di Tangerang Selatan sebelumnya, karena memang Indra Kents sempat berfoto di salah satu rumah berwarna putih dan berlantai 3, diduga awalnya itu adalah rumah Indra Kents. Namun setelah ditelusuri, ternyata rumah berwarna putih tersebut adalah rumah milik dari orang tua kekasih Indra Kents, Vanessa Kong. Dan rumah yang kemarin disita itu memang tak jauh dari rumah orang tua kekasih Indra Kents, hanya sekitar 100-200 meter. Dan sekarang fokus dari Mabes Polri adalah terus menelusuri aset-aset Indra Kents dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar kasus ini bisa menemukan titik terangnya. Demikian, Mei. Ya, terima kasih Reza Denny atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit 5 Subdit 2 Dirti Pideksus Bareskrim Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi sampai hari ini kita akan pasang pelang untuk tidak dialihkan ke pihak lain. Nah, hak eksis Bareskrim Polri akan tetap mengejar aliran-aliran dana yang dilakukan oleh Indra Kents dalam kasus Binomo. Jadi sampai Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe ditemani Wakil Gubernur Stephen Kandau menyerahkan laporan keuangan unaudited 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara pada Kamis 18 Maret. Gubernur Oli hadir bersama Bupati dan Wali Kota seprovinsi Sulut di Aula Kantor BPK RI Sulut ditemani Sekda dan Inspektur masing-masing daerah. Secara simbolis, Gubernur Oli Dondo Kambe menyerahkan dokumen laporan keuangan Pemprov Sulut ke Kepala BPK RI Sulut, Karyadi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi momen penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah unaudited ini merupakan salah satu tahapan sebelum dimulainya pemeriksaan atau audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penyerahan ini dilakukan pada Jumat, kemudian nanti hari Senin, petugas BPK akan mulai melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021. Momen ini cukup krusial karena hasil dari laporan ini akan menunjukkan bahwa laporan keuangan dari pemerintah daerah itu sesuai standar akuntansi pemerintah, di mana nantinya BPK akan mengeluarkan opini berupa ada beberapa opini, tapi biasanya pemerintah daerah itu mengincar opini terbaik yang diberikan, yakni wajar tanpa pengecualian. Pemeriksaan ini juga atau audit ini juga memang cukup krusial karena dalam perjalanannya kerap kali Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan-kejanggalan, bahkan jika ditelusuri lebih lanjut indikasi korupsinya, muncul indikasi korupsi. Semisal pada tahun anggaran 2020 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan berhasil menemukan dugaan korupsi dana COVID-19 di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebesar 64 miliar. Kasus ini pun sudah bergulir di penyidikannya hingga tak lama lagi akan disidangkan di pengadilan, di mana
salah satu yang diincar menjadi tersangka itu adalah mantan Bupati Minahasa Utara, Poni Aneka Panambunan. Momen ini juga memang dimanfaatkan BPK untuk menelusuri laporan keuangan, penggunaan anggaran dari pemerintah daerah itu apa benar-benar sudah dilaksanakan sesuai perundang-undangan. Selain itu, pada hari Senin pekan depan juga Badan Pemeriksa Keuangan juga akan melakukan pemeriksaan terhadap program kinerja dari program dari pemerintah atau long form audit report. Itu salah satu yang diaudit adalah mengenai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki program namanya Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, di mana sejak tahun 2016 program itu sudah berlangsung, tujuannya untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian nantinya BPK akan melakukan pemeriksaan sejauh seberapa efektif program ini kemudian berdampak pada penurunan kemiskinan atau pengurangan angka pengangguran. Selain nantinya pemeriksaan itu akan berlangsung selama sebulan. Nanti setelah puasa, Badan Pemeriksa Keuangan setelah Lebaran, Badan Pemeriksa Keuangan akan merilis hasil dari audit yang dilakukan selama sebulan ke depan ini. Demikian, rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Rionur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPK RI Sulut. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan kegiatan penyerahan LKPD dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, mungkin apa yang menjadi fokus dari BPK? Ya, penyerahan LKPD unaudited hari ini adalah mandatori dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan keuangannya unaudited. Jadi sebelum diperiksa BPK, dia harus menyerahkan dulu. Dan ini 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tentunya ini menjadi starting point BPK untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Sehingga apakah laporan keuangan itu sudah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku? Apakah laporan keuangan tersebut sudah menyajikan, mengungkapkan kecukupan hal-hal yang harus wajib disampaikan? Apakah laporan keuangan tersebut bebas dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga sistem pengendalian internal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah apakah sudah efektif. Jadi ada 4 hal itu yang dinilai BPK, sehingga di situ sudah mencerminkan atau bisa menjamin bahwasanya laporan keuangan yang disusun sudah bebas dari salah saji. Dan tentunya itu kalau bebas dari salah saji, tentunya predikat opini yang akan diberikan BPK adalah BTP. Dan di situ bebas terhadap ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, tentunya di situ berkaitan dengan masalah hukum. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengenai pendapatan, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengenai belanja. Jadi banyak sekali hal yang seperti saya katakan, termasuk hibah, bansos, dan sebagainya. Bupati Nunukan Asmin Laura melakukan mutasi terhadap 195 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan pada Jumat 18 Maret pagi. Mutasi tersebut dilakukan melalui upacara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan. Asmin Laura menegaskan setelah pelantikan itu, semua program kerja yang telah disusun agar segera dieksekusi dengan harapan dapat memberikan stimulus bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Nunukan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Felis. Baik, rekan Mei dan Tribuners, kemarin Jumat berlangsung di kantor Bupati Nunukan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan.
Asmin Laura mengatakan sekira 2 tahun lebih beberapa organisasi perangkat daerah mengalami kekosongan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional. Hal itu terjadi karena adanya perubahan nomenklatur dan ketentuan 6 bulan sebelum penetapan calon bupati dan 6 bulan setelah pelantikan bupati baru diperkenankan untuk melantik suatu jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Kekosongan itu, kata Laura, walaupun tidak mengganggu pelayanan publik dan pemerintahan, namun berpengaruh besar pada akselerasi layanan. Dalam sambutannya, Laura meminta agar tidak ada pihak yang kecewa dengan adanya mutasi yang dilakukannya. Sebagai pembina kepegawaian dan kepala pemerintahan di Kabupaten Nunukan, Laura menuturkan mutasi yang dilakukan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang, mulai dari jabatan, pegawai yang bersangkutan, masa kerjanya, rekam jejak, loyalitas, dan beberapa aspek lainnya. Laura menyebut tidak ada jabatan yang kekal, sehingga dia berharap tidak ada pegawai yang menyesal hanya karena dimutasi. Bupati 2 periode itu menegaskan setelah pelantikan, semua program kerja yang telah disusun harus segera dieksekusi, dengan harapan dapat memberikan stimulus bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Nunukan. Ia juga berpesan agar pegawai yang baru dilantik, utamanya kepala dinas, agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Ya, tidak mau lagi kejadian pegawai bawahan buru-buru mengajukan mutasi ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan karena mengeluh dengan kinerja atasan. Selain itu, Laura juga meminta kepada camat yang baru dilantik agar segera menuntaskan vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan booster. Karena hampir 2 tahun berjalan ini, vaksinasi di Nunukan belum mencapai target hanya karena bermasalah dengan pendataan warga di tingkat kelurahan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang ada di wilayah masing-masing, lurah itu harus mengevaluasi. Ya. Dan membangun chemistry sesama lintas sektor harus. Jadi selama ini apa sih yang terjadi? Tidak juga cuma yang namanya manusia, ya. Tidak suka dengan yang satu itu kan biasa. Tetapi saya minta dalam urusan pekerjaan mereka tidak boleh seperti itu. Anggaplah kita punya persoalan pribadi misalnya dengan seseorang. Kebetulan satu kantor kita itu tidak bisa mempengaruhi kinerja kita. Jadi itu yang lebih ingin saya tekankan. Jadi mereka itu harus membangun chemistry kerja yang enak, yang nyaman, terutama kepala dinasnya. Karena jangan sampai malah pejabat bawahnya ini pada buru-buru mengajukan ke Baperjakan mereka untuk dimutasi karena tidak tahan lah beban berat kerjanya dan sebagainya, macam-macam alasannya. Nah itu yang tidak ingin saya dengarkan sebenarnya, makanya saya tekankan sama mereka karena kerja yang nyaman agar seberat apapun pekerjaan itu staf kita ini supaya bisa enak bekerja. Bagaimana kalau staf bekerja itu tertekan? Kan juga susah. Akhirnya pekerjaan yang bisa diselesaikan 1 hari itu bisa jadi berminggu-minggu. Nah, untuk 8 pejabat eselon 2 yang baru dilantik ini, yang pertama itu loyalitas. Ya, karena kita ini harus serius. Jadi jangan sampai bupati A, yang lain malah kepala dinasnya lari ke B, C, dan sebagainya. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi memang itu arahan sepanjang itu tidak melanggar harus ditindaklanjuti. Karena akan kita buat perhitungan misalnya, atau kita juga bisa akan melangkah ke hal-hal yang misalnya bersifat sanksi dan sebagainya ketika memang dia tidak mengikuti aturan. karena mungkin tidak untuk yang baru ini. Kita minta mereka segera menyesuaikan, ya, karena kan kita sistem kerjanya saat ini SPD. Jadi mereka ada kegiatan, mereka ajukan ke keuangan, ya kalau uangnya nggak cair susah juga mereka nggak mau kerja. Jadi menyesuaikan saja, lakukan komunikasi dan koordinasi. Aparat penegak hukum Polres Biren pada Kamis 17 Maret mengamankan seorang pria berinisial IK, 28 tahun. IK ditangkap atas dugaan tindak pidana terkait kasus penemuan jasad bayi dalam MCK Menasah Desa Ceubrek, Pesangan Selatan pada Rabu 16 Maret. Penangkapan pria tersebut merupakan hasil penyelidikan terkait ditemukannya ceceran darah di jembatan dan penyelidikan Polres Biren. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News, Yusmandin Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yusman. Terima kasih, Mei. Kasus penangkapan IKDIP itu bermula dari ceceran darah. Pertamanya pada Senin 14 Maret, warga menemukan ceceran darah di lantai jembatan Awi Getah dan menghubungkan Desa Redep. Ceceran darah menimbulkan tanda tanya masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong menyaksikan ceceran darah.
saat berada di jembatan gantung puluhan orang jatuh ke sungai. Kedua, kemudian pada setelah kejadian tersebut, tim Polres Biren melakukan penyelidikan menyangkut ceceran darah. Akhirnya diketahui ceceran darah berada masuk ke salah satu semak belukar kawasan das sungai tersebut. Pada sore hari, sekitar dan saat kejadian tersebut, satu sepeda motor ditemukan di semak belukar dan akhirnya diketahui sepeda motor tersebut milik seorang warga tempat yang dibawa oleh anaknya masih di bawah umur. Akhirnya sekitar jam 17 sore ditemukan wanita itu di semak belukar dalam keadaan lemas, sedangkan seorang pria yang diduga sudah menghilang. Polres Biren terus menyalurkan penyidikan menyangkut ceceran darah dan lainnya. Pada Rabu pagi, warga desa Mendasah Redup menemukan jasad bayi dalam sumur MCK Mendasah tempat. Temuan itu langsung menambah data pengetahuan tim melakukan penyelidikan. Akhirnya mengarah kepada seorang pria dan seorang wanita muda. Sedangkan wanita tersebut saat ditemukan sudah dibawa ke rumah sakit untuk pelayanan medis dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Pada Kamis sore, Polres Biren akhirnya mengamankan tersangka tersebut yang sejak Senin sampai Rabu melarikan diri, bahkan keluar dari Biren yaitu ke Aceh Jaya. Pria tersebut diamankan dengan tuduhan terkait dengan kasus membuang mayat yang lahir dari pacarnya yang seorang wanita masih di bawah umur. Bayi tersebut kemudian setelah diangkat dari sumur dibawa ke puskesmas dan dilanjutkan ke rumah sakit Dr. Fauzia Biren. Sorenya keluarga tersebut mengambil jenazah untuk dimakamkan di kawasan rumahnya. Sementara itu, Polres Biren langsung memeriksa para tersangka dan tersangka mengakui perbuatannya yaitu membuang mayat dalam sumur hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Sampai saat ini tersangka masih di Polres Biren melakukan penyelidikan menyangkut kronologis kejadian dan juga yang terkait dengan kasus tersebut. Untuk sementara, Polres Biren sedang memintai keterangan sejumlah saksi termasuk warga yang menemukan bayi di Menasah, Desa Cebrek. Demikian, Mai. Ya, baik. Terima kasih Yusmandin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim Operasional Satreskrim Polres Belitung mengamankan tersangka atas dugaan kasus pencabulan terhadap seorang siswa pada Kamis 17 Maret. Tersangka berinisial GM berusia 21 tahun, merupakan warga Kabupaten Belitung Timur, dituduh melakukan perbuatan asusila kepada AG yang masih berusia 17 tahun sebanyak 2 kali. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dede. Ya, baik Mei, bisa kami sampaikan seorang pria berusia 21 tahun berinisial GM, warga Kota Manggar, Kabupaten Belitung, diamankan tim opsional Satreskrim Kabupaten Polres Belitung Timur, Polres Belitung maksud kami. Ya, GM ini diduga melakukan perbuatan pencabulan terhadap seorang remaja berinisial AG berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Ya, terungkapnya kejadian pencabulan ini berawal dari kecurigaan orang tua korban yang melihat perilaku anaknya yang tidak biasa, terutama dari cara berjalan dan sering mengeluh sakit di bagian tubuhnya. Awalnya sang ibu bercerita kepada neneknya dan kemudian teruskan kepada pamannya, dan kemudian pamannya ini langsung menanyai korban. Akhirnya korban mengaku bahwa pernah dicabuli oleh tersangka sebanyak 2 kali. Berdasarkan keterangan dari Kadit PPA Satreskrim Polres Belitung, antara tersangka dan korban ini awalnya berkenalan di sebuah aplikasi gay sekitar pertengahan Februari 2021 lalu. Kemudian keduanya menjalin hubungan kedekatan dan kejadian pertama itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu tersangka menginap di rumah korban dan mulai membujuk rayu korban yang ingin
Awalnya korban sempat menolak, tapi pelaku memaksa untuk melakukan perbuatan asusila tersebut. Nah, untuk kejadian kedua itu terjadi pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 9.30 pagi. Waktu itu tiba-tiba tersangka datang ke rumah korban untuk berkunjung. Ketika korban masuk ke kamar, tersangka lalu mengikutinya dan kembali merayu untuk melakukan perbuatan yang kedua. Berdasarkan keterangan polisian, sementara ini tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Mei. Terima kasih Dede atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Belitung. Berikut tayangan ini untuk Anda. Kurang lebih 2 kali gitu kan. Nah, nanti pada akhirnya ketahuan karena dari korban ini ada perilaku yang tidak seperti biasa dari keluarganya. Di situ akhirnya diselidikin dari orang tua, ditanya dan segala macam, ketahuannya di situ. Oke. Masih belajar. Nah, ini kan kejadian di rumah korban. Masa itu orang tuanya gimana? Kan jadi kan gini, kebetulan ini kan memang tinggalnya bukan di sini, dia bermalam misalnya di sini, gitu kan, bermalam di sini. Di pada saat itu lah kejadian gitu kan. Awalnya kan orang mikir, nggak kan ada orang tuanya nggak mungkin berpikir sampai ada hal sejauh itu ya, kayak gitu kan. Mungkin kalau yang bermalam tuh perempuan, mungkin orang tuanya khawatir gitu kan. Tapi pada saat 2 kali terus lihat anak nih kayak ada berbeda gitu, jalan lah pertama kayak sakit, tidak bisa ini, ngeluh sakit. Pemaksaan tidak? Pemaksaan? Kalau pemaksaan sih tidak ada ya. Nah, ibaratnya tadi karena dibilang setelah dilakukan visum ya memang ya luka lecet segala macam ya. Nah jadi sampai ke kandungan karena sakit gitu kan. Jadi pas kejadian orang tuanya di rumah, orang tua korbannya di rumah. Ada di rumah, gitu kan. Nah tapi ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya dia ini pun juga dulu pastinya korban. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti ini? Pasti dulunya juga dia korban, cuman karena tidak ketahuan aja kayak gitu kan. Sebenarnya, iya gitu. Sebenarnya kenapa kita sampai ini adalah kita untuk memutus ya. Untuk memutus jangan sampai lagi. Ini kan perilaku yang salah, gitu kan. Baik secara norma agama, juga dengan hukum gitu kan. Nah, bahwa sebenarnya dia ini dulunya adalah juga korban. Nasib nahas dialami wanita asal Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berinisial WFAS berusia 29 tahun. Hubungan asmaranya dengan sang kekasih bernama AP, berusia 19 tahun asal Magetan, Jawa Timur, berakhir tragis. Pasalnya, AP justru merampok dan melukai WFAS. Uang milik korban sebanyak 2 juta rupiah pun dibawa kabur oleh pelaku. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Agil Tri Setiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Agil. Ya, Mai, kisah asmara antara perempuan asal Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdesa WFAS 29 tahun bersama pacarnya yang masih berumur 19 tahun asal Magetan, Jawa Timur, berinisial AP, berakhir tragis. Bahwasannya sang pacar yang diketahui masih merupakan seorang pengangguran, nekat merampok, bahkan melukai pacarnya sendiri di rumah korban WFAS di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kejadian bermula saat sang pacar dari korban, yaitu AP, mendatangi rumah korban pada hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 lalu. Kedatangan tersangka kemudian menanyakan apakah korban memiliki mie instan, karena saat itu korban datang dengan alasan sedang lapar. Namun saat ke dapur, korban kembali ke ruang tamu dan kemudian tiba-tiba mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam dengan cara menaruh senjata tajam berupa pisau ke leher korban.
korban pun dibawa tersangka ke rumah bagian belakang dan sempat melakukan penyerangan atau korban sempat diserang dengan menggunakan senjata tajam itu sebanyak 3 kali, dan sebelum akhirnya korban berhasil lepas dari jeratan tersangka dengan cara melawan dengan menyikut dagu dan menendang kaki pelaku. Korban pun berteriak dan membuat pelaku cukup panik, dan pelaku kembali ke dalam rumah korban dan mengambil jumlah uang sebesar 2 juta rupiah dari dalam dompet milik sang kakek korban. Akibat kejadian ini, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah mendapatkan pertolongan, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian Polres Sukoharjo. Setelah 1 bulan lebih, jajaran dari Reskrim Polres Sukoharjo berhasil menangkap pelaku, yang mana pelaku ditangkap di kawasan Kabupaten Sragen. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Sukoharjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baik, terima kasih Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kawanan 5 orang pencuri beraksi di toko perabotan dan pakaian. Toko memperkirakan kerugian sekitar 2 juta, di mana barang-barang kosmetik, perangkat elektronik, dan aksesoris lainnya diambil oleh pelaku. Pelaku pun mengambil barang tersebut, dimasukkan ke dalam tas. Dari keterangan penjaga toko bahwa kejadian pencurian atau ngutil di toko ini sudah terjadi 3 kali. Sebelumnya sempat dipergoki, namun aksi ini kembali terjadi. Pihak toko pun berharap pada pihak polisi setempat untuk dapat melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut. Demikian, Mei. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Minyak goreng di pasaran Kabupaten Musirawas Utara kini tidak lagi mengalami kelangkaan. Meski demikian, harganya masih mahal, yakni untuk kemasan 1 liter mencapai Rp25.000, serta minyak curah Rp22.000 per kilogramnya. Namun di pasar tersebut, ada salah satu toko yang ditemui menjual minyak goreng lebih murah, yakni Rp17.000 per kemasan 1 liternya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Rahmat Aizullah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmat. Baik Mei dan Tribuners, dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami kabarkan memang saat ini harga minyak goreng baik kemasan maupun curah harganya masih tinggi. Kemudian di retail modern seperti minimarket juga sekarang mengalami kekosongan seperti itu, walaupun pemerintah mencabut penetapan minyak goreng bersubsidi atau dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per kemasan 1 liter. Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara terus berupaya mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Kabupaten Musirawas Utara ini. Sebelumnya memang harga minyak goreng di Kabupaten Musirawas Utara baik di pasar tradisional maupun di toko-toko sebelum ada penetapan kebijakan subsidi dari pemerintah ini, harganya memang berkisar antara Rp18.000 sampai Rp20.000 untuk minyak goreng kemasan 1 liter, sedangkan yang curah hanya berbeda 2.000 saja dari yang kemasan. Namun setelah pemerintah menetapkan kebijakan ada subsidi dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per kemasan 1 liter ini, tiba-tiba minyak goreng di pasaran mengalami kelangkaan, sedangkan harga Rp14.000 per kemasan 1 liter itu hanya ada di minimarket. Namun ini sering habis dengan cepat, maksud saya dibeli oleh warga. Terkadang minimarket baru buka saja sudah ada warga yang menunggu di depan pintu minimarket. Nah sekarang
minyak goreng di pasaran di wilayah Kabupaten Musyawarah Utara ini, terutama di pasar tradisional maupun di toko-toko di wilayah ibu kota ini sudah mulai banyak tersedia lagi. Namun memang harganya masih tinggi dengan harga 25.000 untuk kemasan 1 liter, sedangkan yang curah harganya 22.000 per kilogram. Namun ada yang menarik dapat kami kabarkan, Mei dan Tribuners. Kami menemukan beberapa pedagang minyak goreng ini yang membuat aturan sendiri begitu dengan menjual minyak goreng yang harus disertakan atau digandingkan dengan produk lain. Misalnya minyak goreng dan santan kemasan, atau misalnya minyak goreng dan margarin, atau ada juga yang menjual minyak goreng harus bersamaan dengan racun nyamuk bakar. Nah, ini menurut keterangan pedagang yang menjual minyak goreng yang harus bersamaan dengan produk lain ini mengatakan bahwa mereka hanya menjual karena ini sudah ditetapkan dari agennya tempat mereka mengambil. Kemudian pemerintah Kabupaten Musyawarah Utara menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik buying begitu, untuk membeli minyak goreng ini seperlunya saja, tidak diborong, karena apabila ditemukan ada aktivitas seperti penimbunan atau mengumpulkan minyak goreng untuk dijual kembali dengan harga mahal, maka tentu ada pidananya menurut pemerintah Kabupaten Musyawarah Utara. Hal ini juga dibenarkan oleh kepolisian Polres Musyawarah Utara. Kapolres Musyawarah Utara AKBP Verly Rosa Putra juga menegaskan bahwa pidana penimbunan terhadap minyak goreng ini sudah diatur dalam pasal 107 junto pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dicabutnya harga eceran tertinggi minyak goreng beberapa hari lalu nampaknya belum terlalu diketahui para pedagang di sejumlah daerah. Seperti yang terjadi di Pasar Rakyat Marabahan, Kabupaten Barito Kuala pada Jumat 18 Maret. Pedagang masih menjual minyak goreng kemasan dengan harga terdahulu, yakni Rp16.000 per kemasannya. Sedangkan untuk yang premium ialah Rp20.000 per liternya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, M. Tabri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Tabri. Ya, Mei dan para Tribuners, dapat disampaikan bahwasanya Kabupaten Barito Kuala sama halnya di daerah lain juga mengalami lonjakan harga minyak goreng belakangan ini. Namun berdasarkan kebijakan pemerintah pusat mencabut head atau harga eceran tertinggi, nampaknya masih belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat pedagang. Hal ini kami temui Jumat kemarin di Pasar Rakyat Marabahan, bahwasanya ada pedagang yang masih menjual minyak goreng dengan harga terdahulu atau jauh lebih murah daripada dilepasnya harga head yang telah dilakukan pemerintah pusat. Dari informasi yang kami himpun dari pedagang, mereka tidak mengetahui adanya kenaikan atau bebasnya harga head tersebut, sehingga dia menjual minyak goreng tersebut dengan harga terdahulu dan jauh lebih murah dari harga yang ada saat ini, yaitu berkisar sekitar 24.000 hingga 25.000 per liter, sedangkan beliau menjualnya 16.000 per liter. Pedagang ini pun sempat terkejut karena ada yang membeli dengan skala besar, yaitu ada sekitar 4 karton dengan harga murah tersebut. Berselang beberapa waktu beliau dapat informasi bahwasanya memang ada kenaikan harga lagi selepas dilepaskannya harga head tersebut. Ya, sekedar diketahui untuk Kabupaten Barito Kuala sendiri dari 17 kecamatan yang ada, cuman 3 kecamatan yang disertai retail atau pasar modern yang menjual harga minyak goreng 14.000 beberapa waktu lalu. Sisanya di 14 kecamatan tidak ada retail. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah setempat mengadakan operasi pasar yang datang menyasar ke sejumlah daerah pelosok. Ya, demikian mungkin yang dapat saya laporkan, Mei.
Ya baik, terima kasih Tabri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Tahe ini murah jual. Kada tahu harganya. Sakanya orang larang nggak sampai ini tahu wainya. Ya tukar nang 11.800 jualnya 19.000. Nggih. Dia jual 15.000 habisan orang semua. Diborong orang. Tahu iya baik. Nasib teh. Masa-masa minyak murah ada dapat lagi, buahnya dapat aku ada kan. Parah ini. Jadi yang kalau sisa ini Bang dijual berapa? Sisanya ada kon dia jual murah, nang ini barang nama ambil untung. Kayak apa? Jadi ini sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya tuh percayalah 16 aku jual putun ini. Nah ini aku udah akun ini bukan 25, 425 yang ini barang aku nah mau patahkan minyak dengan aku nak dibanja ini sana sedikit. Jadi harganya ini memang semalam tuh infonya kada sampai lagi yang naik. Besok kada tahu. Banyak kayak tahu apa dia jual larang lagi gitu. Rezeki orang udah jelas. Rezeki orang. Udah kawal. Sabar. Tapi ini stok banyak ya kan lah. Kadida, mana ada nyetok kalau dia nyetok minyak. Oh, habis diambil orang Bang tadi dah lah. Kayak orang lah ya, kadida. Udah tahu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan pemerintah telah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022. Meskipun harga eceran tertinggi minyak goreng dicabut, namun stok minyak goreng di beberapa wilayah tetap mengalami kelangkaan. Di Denpasar misalnya, menurut pantauan pada Jumat 18 Maret, beberapa toko kelontong, toko modern, supermarket, dan swalayan kehabisan stok minyak goreng. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Arini Valentia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arini. Halo, selamat siang, Mei dan juga Tribuners. Jadi menurut pantauan Tribun Bali pada hari Jumat kemarin, di beberapa toko kelontong maupun di pasar tradisional dan juga swalayan, minyak goreng mengalami kelangkaan. Meskipun HET atau harga eceran tertinggi sudah dicabut, namun ternyata stok minyak goreng di beberapa wilayah di Kota Denpasar masih mengalami kelangkaan. Dan kemarin saja di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Denpasar Barat, itu yang tersedia hanya stok minyak goreng kemasan 2 liter. Itu pun mengalami kenaikan 2 kali lipatnya. Yang dulunya yaitu HET minyak goreng kemasan 1 liter dibanderol seharga 14.000 dan kemasan 2 liter dibanderol seharga 28.000, namun kini kemasan minyak goreng 2 liter menjadi 46.720, di mana mengalami kenaikan sekitar 18 ribuan. Nah, kelangkaan minyak goreng ini menyebabkan kekecewaan beberapa masyarakat, salah satunya yaitu Bu Made, salah satu pembeli di pusat perbelanjaan tersebut mengatakan bahwasanya dia lebih memilih untuk membeli minyak coconut oil daripada minyak goreng kemasan. Karena apa? Harganya yang pertama jauh lebih murah, dan juga kemasannya tidak mengalami kelangkaan seperti itu, rekan. Ya baik, terima kasih Arini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali sesuai jeda sejenak, Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya.
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tak ada akar, rotan pun jadi. Begitulah cara yang kini dilakukan warga desa Lubuk Selo, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, dalam mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dalam sebulan terakhir. Memanfaatkan bahan santan kelapa, warga menjadikannya sebagai pengganti minyak goreng yang biasa dijual di pasar. Kepala desa setempat mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Edi Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Edi. Baik, Meng. Dapat kami sampaikan bahwasanya setidaknya dalam 1 bulan terakhir ini di Kabupaten Lahat khususnya terjadi kelangkaan minyak goreng. Kemudian adapun minyak goreng yang dijual kepada warga itu cukup bervariasi dan jauh di atas harga eceran tertinggi, hingga harganya melambung sampai 20.000 hingga 25.000. Sementara harga tertinggi atau headnya hanya 14.000. Nah, kemudian banyak warga yang tidak mendapatkan minyak goreng, kemudian susah mencarinya karena memang kebanyakan penjual-penjual menjajakan minyak goreng secara diam-diam. Hal inilah yang kemudian memicu warga sedikit mengeluh atas keberadaan minyak goreng ini. Nah, namun tidak terjadi pada warga di desa Lubuk Selo, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini memang agak lumayan jauh jika mau ke kota Lahat, berjarak sekitar 2 jam ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kepala desa kemudian berpikir bagaimana minyak goreng itu bisa dengan mudah didapatkan oleh warga setempat. Setelah berupaya belajar ya Mei, kemudian kepala desa melihat adanya potensi kelapa yang berada di desa Lubuk Selo, sehingga mereka berupaya membuat minyak goreng menggunakan bahan kelapa tua. Nah, kelapa ini kemudian diolah menjadi minyak goreng atau pengganti minyak goreng sementara oleh warga desa Lubuk Selo. Sejauh ini warga desa Lubuk Selo sudah berhasil memproduksi minyak goreng ini yang terbuat dari kelapa atau memanfaatkan santan kelapa ini sekitar 3 kilo dalam perharinya. Memang belum maksimal menurut warga setempat karena hasil produksi tersebut masih jauh di atas kebutuhan warga. Namun hingga saat ini warga tetap berupaya bagaimana kebutuhan itu bisa tercukupi. Melihat animo warga, kemudian keuletan warga ini, kepala desa kemudian berupaya akan memanfaatkan pengolahan kelapa tua ini menjadi minyak goreng ini untuk menjadikannya produksi yang lebih banyak lagi dan ke depan bisa menghasilkan baik itu bagi pendapatan desa maupun pendapatan warga di Lubuk Selo. Demikian kami sampaikan dari Lahat, Sumatera Selatan. Ya baik, terima kasih Edi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Selo. Berikut tayangannya untuk Anda. Boleh Kak dijelaskan Kak awal mula adanya inovasi dari desa kita ini untuk membuat minyak sendiri di tengah kelangkaan minyak sekarang ini Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kades Lubuk Selo yang berinovasi kelangkaan minyak yang berkelanjutan, ya saya mengajak warga ataupun ibu PKK membuat minyak kelapa yang dari dusun 1, dusun 2 supaya tidak ada kelangkaan minyak. Saat ini sudah mulai berkembang untuk memajukan pembuatan minyak itu. Dari BPKK udah 1 minggu ini berjalan lancar. Alhamdulillah, ibu-ibu PKK respon dan ingin sekali belajar di dalam pembuatan minyak ini. Mungkin untuk kendala-kendala yang dihadapi Pak dalam pembuatan minyak ini sendiri Pak? Ya, Kalau kendala tidak ada yang kendala karena bahan baku mentah kelapa kita punya sendiri saat ini. Namun untuk komersial, untuk pengembangan keluar belum bisa karena untuk ini untuk perumahan aja dulu.
kita kembangkan. Nanti mungkin untuk selanjutnya komersialnya kita perjualbelikan untuk desa maupun kota lain. Itu aja. Anggota DPRD Kabupaten Langkat Asman yang sempat viral tengah mengisap narkotika jenis sabu di media sosial kini ditahan oleh Kejaksaan Negeri pada Jumat 18 Maret. Ia ditahan lantaran melakukan tindak pidana penipuan jual beli bahan bangunan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Kini Asman telah mendekam di Rutan Tanjung Pura. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Satya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Satya. Baik, Mei. Untuk laporannya sendiri, anggota DPRD Kabupaten Langkat bernama Asman itu melakukan kasus penipuan terhadap jual beli bahan bangunan untuk membangun rumah siap huni. Nah, penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan ke Polres Langkat di mana Asman melakukan penipuan terhadap jual beli. Dan dari pelaporan itu, ke Polres Langkat melakukan penyelidikan dan juga melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Langkat. Setelah dilakukannya penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan, maka dari situ pihak Kejaksaan menangkap saudara Asman. Dan Asman ini juga beberapa tahun lalu pernah terlibat kasus viral, di mana videonya beredar luas di media massa. Dia tengah menghisap diduga narkotika berjenis sabu-sabu bersama seorang rekannya. Nah, dari situ juga polisi tengah melakukan pengembangan terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, begitu laporannya, Mei. Ya baik, terima kasih Satya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tangki minyak milik Pertamina dengan pengendara motor metik terjadi di Jalan Raya Namangkoba, Desa Pal 4, Bangka Tengah pada Jumat 18 Maret. Menurut Aan, salah seorang saksi dalam kejadian tersebut, laka lantas terjadi sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, di mana kondisi cuaca saat hujan lebat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Arya Bima Mahendra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Arya. Ya, baik. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Pertama-tama memang benar perlu saya laporkan bahwa pada hari kemarin, tepatnya hari Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan mobil tangki minyak milik Pertamina dengan pengendara motor metik berjenis Honda Vario merah di Jalan Raya Namangkoba, tepatnya di Desa Pal 4, Kabupaten Bangka Tengah. Ya, menurut salah seorang saksi, ya ini Aan, kejadian tersebut bermula sekitar pukul 16.40 WIB, di mana saat itu kondisi cuaca memang sedang hujan ya. Saat itu pengendara motor dengan plat BN 3961 VJ yang diperkirakan berumur 27-28 tahun itu melaju cukup kencang dari arah Pangkal Pinang menuju arah Koba. Sementara dari arah berlawanan, mobil tangki minyak milik Pertamina juga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi dan sedang berusaha menyalip satu buah mobil minibus yang ada di depannya. Alhasil, karena jaraknya sudah dekat, akhirnya mobil tangki milik Pertamina ini sendiri oleng, sehingga bagian sebelah kanan itu tergelincir ke bahu jalan dan menyebabkan tabrakan ataupun benturan yang keras dengan pengendara motor. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk identitas dari pengendara motor ini sendiri adalah Ismail yang berusia 28 tahun dan pengendara ataupun sopir mobil tangki minyak Pertamina itu sendiri atas nama Darwin yang berumur 44 tahun. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diketahui bahwa pengendara motor tersebut saat ini sudah dalam kondisi meninggal dunia, yang mana diketahui bahwa korban meninggal dunia saat hendak dibawa ataupun dalam perjalanan ke rumah sakit. Seperti itu, rekan Mei. Ya, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kotoran burung memenuhi anak tangga kantor Bupati Mesuji.
Kotoran tersebut berasal dari burung-burung yang bersarang tepat di atas anak tangga menuju ke lantai 3, sehingga membuat pemandangan tak sedap. Padahal anak tangga tersebut menjadi jalur alternatif bagi para tamu undangan jika menghadiri kegiatan Pemkab Mesuji di Aula Bupati Mesuji dan kantor Bupati Mesuji. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Rangga Yusuf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rangga. Baik rekan Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi memang di ruangan pemerintah Kabupaten Mesuji itu terdapat kotoran burung ya, banyak banget kotoran burung di kantor pemerintah Kabupaten Mesuji, tepatnya di lantai 3 di pemerintah Kabupaten Mesuji. Jadi di anak tangga ini sebenarnya adalah jalan alternatif menuju aula pemerintah Kabupaten Mesuji dan juga kantor Bupati Mesuji. Jadi anak tangga lantai 3 ini menjadi jalan alternatif untuk menuju aula Bupati Mesuji maupun kantor Bupati Mesuji. Namun sangat disayangkan anak tangga di kantor pemerintah Kabupaten Mesuji dipenuhi kotoran dari burung. Begitu. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kepala Bagian Umum Sedakap Kabupaten Mesuji, memang untuk anggaran kebersihan pemerintah Kabupaten Mesuji per tahun itu kurang dari 100 juta berdasarkan pengakuannya. Jadi memang sangat keterbatasan untuk melakukan kebersihan ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji. Untuk petugasnya sendiri ada 11 rekan Mei dan Tribuners. Untuk lantai pertama itu 3 orang membersihkan, lantai kedua itu 5 orang, dan lantai ketiga itu ada 3 orang rekan Mei dan Tribuners. Namun sangat disayangkan di lantai 3 ini masih ada pemandangan yang kurang mengenakan ya, tepatnya di anak tangga lantai ketiga, yang dimana sangat dipenuhi kotoran burung, padahal anak tangga di lantai 3 ini menjadi jalur alternatif untuk menuju kantor Bupati Mesuji ataupun kantor aula yang sering diselenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Mesuji. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Ya baik, terima kasih Rangga Yusuf dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Limbah faba hasil pembakaran batu bara yang digunakan PLTU Amurang untuk membangkitkan listrik menjadi bahan baku utama semen. Hal ini disampaikan manajer UPDK Minahasa Andreas Arthur pada Jumat 18 Maret di PLTU 2 Sulut, Desa Tawaang, Kecamatan Tengah, Minahasa Selatan. Selain dapat digunakan sebagai bahan baku semen, faba juga bisa digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan batako, paving block, dan lain sebagainya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Ishak Mamoto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ishak. Baik, dilaporkan dari Kabupaten Minahasa Selatan bahwa penggunaan limbah faba atau fly ash dan bottom ash yang dihasilkan oleh PLTU Amurang saat ini oleh PT PLN Persero melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, dalam hal ini bersama dengan PT Kunz Sulawesi Semen untuk pemanfaatan limbah faba yang dihasilkan oleh PLTU Amurang. Dilaporkan Tribuners bahwa sedikitnya PLTU Amurang itu menghasilkan sekitar 50 ton limbah faba fresh per harinya. Dan untuk penggunaan limbah faba ini sebenarnya bisa digunakan sebagai bahan baku
untuk pembuatan semen. Jadi ada 3 roh utama yang bisa digunakan untuk pembuatan semen terkait dengan penggunaan faba ini. Nah, untuk kegiatan penandatangan sendiri itu dilakukan oleh PLN Persero bersama dengan PT Kons. Semen turut disaksikan oleh Komandan Komando Resort Militer 131 Santiago, Manado, yaitu Brigadir Jenderal TNI Muklis SAPMM, bersama pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Petra, yakni Pendeta Petra Rembang, serta beberapa undangan yang lainnya. Dari hasil 50 ton faba fresh setiap harinya Tribuners, itu diangkut oleh PT Kons langsung ke tempat pembuatan semen. Dan selain 50 fresh faba yang dihasilkan setiap harinya, ternyata oleh PLTU Amurang masih ada sekitar 80 ton faba yang ada di tempat penampungan yang dapat digunakan untuk kebutuhan di daerah. Jadi memanfaatkan UMKM atau UMKM bisa memanfaatkan akan faba yang telah tersedia saat ini di PLTU tanpa ada biaya atau pungutan sama sekali. Dan menurut manajer UPDK Minahasa Andreas Arthur mengatakan bahwa hubungan kerjasama dengan PT Kons saat ini merupakan hubungan kerjasama win-win solution, yang mana dari PLTU Amurang dapat menyalurkan atau tidak terjadi penumpukan limbah di sana, tetapi oleh PT Kons sendiri bisa memanfaatkan untuk sebagai bahan baku pembuatan semen. Mungkin itu yang menjadi laporan dari kami. Kembali ke rekan Mei. Selamat siang. Iya, terima kasih Ishak Mamoto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pemerintah Kabupaten Goa menggelar peresmian revitalisasi kawasan di Museum Istana Tamalateba Lalompoa, Kabupaten Goa pada Kamis 17 Maret.
Peresmian tersebut dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi. Peresmian tersebut diiringi tarian PPPP Rimaka, di mana para penari itu membawa obor dengan api yang menyala-nyala dan didekatkan ke seluruh tubuh namun tidak terbakar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Said Zulfadli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Said. Iya rekan Mei, di mana proses peresmian ini dimeriahkan oleh tarian PPPP Rimaka, di mana tarian tersebut merupakan salah satu tarian adat khas Bugis Makassar. Pada saat peresmian kawasan revitalisasi Balak Lompoa ini dihadiri oleh sejumlah pejabat. Bahkan ada 2 menteri yang hadir di peresmian tersebut, di mana pada saat berselangnya acara peresmian itu dimeriahkan oleh berbagai tarian, mulai dari penyambutan oleh pasukan Tubarania, lalu atraksi bakar tubuh, yakni tarian PPPP Rimaka, di mana sejumlah pejabat diarahkan untuk naik ke panggung oleh para penari perempuan. Di sana mereka diarahkan untuk membentangkan tangannya dan dibakar, namun tidak terbakar. Lalu pada saat insiden sebelum berakhir itu para penari sempat menyemburkan api ke atas, namun api tersebut sempat jatuh dan terkena lantai kayu di Balak Lompoa. Namun berhasil dipadamkan seketika oleh penari dan dibantu oleh 2 pria lainnya. Aksi bakar tubuh ini dilakukan juga oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan pejabat lainnya. Menurut Bupati Goa Adnan Purih Taisan, peresmian kali ini itu diresmikan hanya kawasannya, di mana beberapa Istana Tamalate dan Balak Lompoa ini merupakan cagar budaya. Jadi yang diperbaiki itu hanya beberapa titik yang rapuh dan kawasannya diperindah kembali. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Said atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pertanian, dan Bupati Goa. Berikut tayangannya untuk Anda. Oleh karena itu kita berharap ini lebih cepat. Bahkan tadi kita sepakat untuk memperluasnya sampai 10.000 hektar untuk menanam jagung dan kedelai. Karena itu pasti dibutuhkan oleh kita semua dan dibutuhkan untuk kita ekspor keluar kalau memang kebutuhan dalam negeri kita sudah cukup. Saya kira itu yang kita capai di Goa ini. Pak, untuk di Sulsel hanya untuk Goa saja atau ada daerah lain? Semua daerah di Indonesia. Siapapun yang mau, siapapun bupati yang responsif, lahannya siap, komitmen dan tekad dengan petaninya siap, kita maksimalkan. Ini saatnya di saat turbulensi dengan climate change, cuaca yang ekstrim di seluruh dunia yang terjadi. Di saat itu menurut saya, menurut harapan juga Presiden, kita bisa jumping yang mempersiapkan kesiapan yang luar biasa di pertanian kita. Kita memiliki alam yang cukup. Kalau kemarin kedelai kita impor karena harga kedelai di luar negeri jauh lebih murah. Harganya 5 ribuan. Sementara kalau kita petani yang menanam, itu baru bisa untung kalau di atas 7.000. Sekarang harga di luar 10.000. Oleh karena itu ini saatnya kita menanam. Dan insya Allah ini akan kita maksimalkan, karena biar bagaimana kita butuh kedelai untuk tempe, untuk tahu kita. Dan ini saya kira bagi orang Indonesia terutama di Jawa sangat paham untuk menanam seperti ini, termasuk kita di Goa ini. Bagaimana kesiapan? Pak, terkait peresmian revitalisasi hari ini kita melakukan peresmian kawasan Balak Lompoa dan Istana Tamalate setelah dilakukan revitalisasi. Kalau Balak Lompoa dan Istana Tamalate-nya sebenarnya hanya mengganti konstruksi-konstruksi yang memang sudah rusak, sudah rapuh. Untuk menjaga keselamatan semua orang yang datang baru kita ganti. Kita tidak bisa bikin apa-apa untuk Istana Tamalate dan Balak Lompoa karena kita jaga kesakralannya, dan juga Balak
Kalau kita lihat ada panggung permanen, di situ nanti akan ditampilkan atraksi tarian khas Kabupaten Goa yang akan ditampilkan setiap harinya, sehingga nanti insya Allah orang bisa datang dan terhibur ketika datang ke sini. Tetapi yang paling penting setelah peresmian ini, saya telah tekankan kepada Dinas PU untuk memperbaiki kembali. Yalah, saya sebetulnya ini kejutan untuk saya karena sejak awal dari Pak Bupati maupun Pak Menteri Pertanian tidak beritahu kalau saya akan diberi gelar nap adat gitu. Dan saya diundang sini dalam rangka untuk peresmian revitalisasi dan pemekaran wilayah Museum Tamalate ini ya. Tamalate ya? Tamalate ya. Iya. Tapi saya terima kasih atas penghargaan dari seluruh masyarakat Goa yang beri gelar kepada saya, dan ini tentu saja memacu saya untuk lebih perhatian kepada berbagai macam pelestarian, terutama pelestarian adat, tradisi, dan juga peninggalan dunia situs-situs yang sangat berharga di Indonesia ini memang sangat kaya yang belum terurus dengan baik. Dan saya sebagai Menko PMK yang juga membidangi bidang kebudayaan, tentu saja ini akan saya perhatikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan 2 kapal wisata Bottom Glass di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat 18 Maret. Peresmian di Dermaga Existing Labuan Bajo dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Manggarai Barat, serta Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat. Kapal wisata Bottom Glass ini berjumlah 4 unit kapal. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gesio. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore untuk Tribunes dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peresmian kapal wisata Bottom Glass di Pelabuhan Existing Labuan Bajo pada Jumat kemarin. Kapal tersebut merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kapal tersebut dioperasikan di wilayah tempat wisata guna mendukung percepatan pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo maupun juga di Likupang, Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa bantuan yang diberikan tersebut merupakan komitmen dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas untuk sama dengan Provinsi Bali dalam sektor pariwisata, bahkan lebih. Sebab menurut Menteri Budi bahwa prasyarat untuk majunya dan berkembangnya pariwisata yang mengundang banyak turis atau wisatawan itu dimiliki oleh Labuan Bajo, seperti wisata bahari, wisata daratan maupun juga kuliner yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, Menteri Budi juga memberikan pesan kepada pemerintah di 2 daerah tersebut, yakni pemerintah Provinsi NTT dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menggunakan kapal tersebut dengan optimal demi mengembangkan sektor pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Sementara itu, dalam kesempatan itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang telah memberikan atensi dan perhatian serta dukungan yang luar biasa bukan saja kepada Labuan Bajo, tetapi sejumlah wilayah atau sejumlah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, bantuan yang diberikan berupa 2 unit kapal wisata tersebut akan sangat mendukung sektor pariwisata yang ada di Labuan Bajo maupun juga di daerah-daerah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ishak Muka, mengatakan bahwa 2 unit kapal yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, yakni
kapal wisata bottom class Baswara 2 akan menjadi aset dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan satu unit lainnya yakni kapal wisata bottom class Baswara 1 merupakan aset dari pemerintah Manggarai Barat. Namun demikian, 2 unit kapal ini akan berada di wilayah Labuan Bajo dan selanjutnya akan dioperasionalkan di wilayah Labuan Bajo maupun juga daerah-daerah wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Gessi Oviana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Perhubungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Atas perintah Presiden untuk secara all-out mendukung destinasi pariwisata di Labuan Bajo. Apa yang kita lakukan, bandara, pelabuhan, kapal, bersama Pak Menteri PUPR dan rekan-rekan menteri yang lain, setulusnya ingin mempersatukan bangsa ini. Kita diberikan warisan dengan kekayaan berbagai pulau, keragaman budaya. Saya selalu berdiskusi dengan Ibu Luli tentang tenun yang ada di NTB. Usai mengalahkan petinju asal Thailand, juara tinju Asia asal Maluku, Ongen Saknosiwi, kembali ke kota Ambon pada Kamis 17 Maret siang. Setiba di Ambon, Ongen langsung membagikan tips dan motivasi kepada para siswa di sekolahan. Para siswa pun terlihat antusias menyimak cerita anak dari pasangan Michael Saknosiwi dan Rahel tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Azi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Memang kemarin Ongen Saknosiwi, juara tinju dari Indonesia pulang kampung ke kota Ambon, datang dengan sabuk gelar juara WBC Asia Boxing Council Continental kelas bulu 57,1 kg. Ongen disambut antusias para siswa di SMA Angkasa Pura Ambon. Para siswa tersebut pun terlihat antusias menyimak cerita anak dari pasangan Michael Saknosiwi dan Rahel tersebut. Ongen memulai karirnya dari PON Jawa Barat tahun 2016. Dari PON Jawa Barat ia diterima menjadi anggota dari TNI Angkatan Udara dan mendapat dukungan besar dari satuannya. Ongen membagikan tips bahwa untuk menjadi petinju sekaligus abdi negara, seorang siswa harus menerapkan prinsip disiplin dan bekerja keras. Motivasi untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga pun menjadi pemicu baginya. Ya, bisa kami laporkan usai mengalahkan petinju Ratanakon Tasawon asal Thailand, Ongen mengungkapkan keinginannya untuk menantang salah seorang petinju dunia asal Filipina, yakni Mark Maksayo, pada pertandingan ke-10-nya nanti. Tak hanya sekedar keinginan belaka, rupanya Ongen telah menargetkan Maksayo untuk merebut sabuk juaranya. Diketahui Ongen memang petinju dari Pulau Buru, Maluku, dan saat ini berstatus sebagai pemegang gelar juara dunia kelas bulu 57,1 kg IBA. Pada tinju profesional dari 9 pertandingan tercatat 8 kali Ongen menang TKO. Satu-satunya kemenangan angka yang diraih Ongen adalah saat melakoni laga terakhir melawan petinju asal Filipina Marco Demesilo di Jatim Park 3, Batu, Jawa Timur pada 2019 lalu. Sementara JC Mark Araula Masayo adalah petinju profesional Filipina yang memegang gelar kelas bulu WBC sejak Januari 2022 maksud kami. Pada Maret 2022, Maksayo diperingatkan sebagai kelas bulu terbaik kedua di dunia oleh The Ring, yang terbaik ketiga oleh TBRB dan Box Rec. Diketahui memang jadwal atau pertandingan antara Ongen dan Mark Maksayo ini masih disusun hingga saat ini, dan kita tinggal menunggu jadwal. Kira-kira akhir Desember tahun 2022 kita akan menyaksikan pertandingan besar antara dua pemegang juara WBC Asia. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ongen Saknosiwi. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi prajurit, bagaimana bagi waktunya antara latihan dengan bertugas begitu? Kita dapat dukungan besar ya dari Kepala Staf Angkatan Udara dan Kadis Pangkalan Laut sebagai pimpinan tinju dan manajer tinju Kasubdis Dispers. Jadi kalau kami setiap hari berlatih dan berdinas juga, tapi kami bagi waktu, kami latihan pagi, siang berdinas, tapi kalau kami lagi persiapan mau tanding,
selama 2 bulan atau 3 bulan kami nggak dinas, cuman fokus di berlatih dan bertanding. Petinju yang sekelas dengan Kakak Ongen mungkin siapa yang ingin dilawan ke depannya mungkin? Oke, saya pengen lawan petinju Filipina Mark Maksayo. Dia sekarang pemegang juara dunia WBC yang sekarang, dan saya targetnya dia. Pernikahan menjadi momen yang sakral bagi setiap orang. Oleh sebab itu, persiapan yang matang perlu dilakukan agar pesta pernikahan bisa terselenggara sesuai dengan yang diimpikan. Mulai dari memilih vendor yang tepat, menentukan konsep acara, venue, dan beberapa persiapan terkait pernikahan lainnya. Bagi Anda yang berencana menikah dalam waktu dekat, Anda dapat datang ke Indonesia International Wedding Festival 2022. Selain bisa mencari inspirasi konsep pernikahan, datang ke acara pameran juga bisa sekaligus memilih vendor yang tepat sesuai dengan budget yang dimiliki. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Pebi Adeliana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Pebi. Baik, Mei, terima kasih. Nah, pameran Indonesia International Wedding Festival 2022 resmi digelar secara offline. Nah, Weddingku bersama dengan Diandra Promosindo menggelar pameran Indonesia International Wedding Festival 2022 ini untuk membantu para pasangan yang ingin mencari inspirasi pernikahan sekaligus juga memilih vendor yang tepat sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Nah, pameran kali ini digelar secara hybrid Tribuners, di mana Anda bisa berkunjung secara online melalui website mulai dari tanggal 7 hingga 20 Maret 2022 dan juga secara offline yang digelar di JCC Senayan mulai dari tanggal 18 kemarin hingga tanggal 20 Maret 2022. Nah, melalui pameran ini diharapkan para calon pengantin bisa mendapatkan inspirasi sekaligus penawaran terbaik dari vendor-vendor terpercaya. Nah, bagi para pasangan yang berencana menikah dalam waktu dekat, sedikitnya terdapat 250 vendor terpercaya yang berpartisipasi dalam pameran tersebut dari beberapa kategori begitu, mulai dari dekorasi, kemudian juga ada gaun pernikahan, foto dan video, kategori wedding venue, kemudian juga ada wedding organizer dan beberapa kategori terkait persiapan pernikahan lainnya begitu, Tribuners. Nah, bagi para calon pasangan yang ingin mendapatkan penawaran khusus bisa langsung datang ke pameran ini karena terdapat beberapa penawaran yang diberikan oleh vendor-vendor yang ada di pameran ini. Misalnya saja seperti Avenzel Hotel dan Convention begitu. Hotel ini memberikan penawaran khusus bagi calon pasangan berupa paket bulan madu selama 3 hari 2 malam ke Lombok dan juga free cincin pengantin. Nah, penawaran tersebut bisa didapatkan jika calon pengantin melakukan konfirmasi pemesanan selama pameran berlangsung. Nah, ada pula beberapa penawaran menarik lainnya di mana para calon pasangan bisa datang langsung dan berkonsultasi dengan vendor-vendor yang berpartisipasi dalam pameran tersebut. Nah, adapun bagi pasangan yang ingin datang secara langsung, tiketnya dijual seharga 25.000 yang berlaku hingga 3 hari selama pameran berlangsung begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan CEO Weddingku. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ini adalah pameran Indonesia International Wedding Festival. Jadi pertama kali kami sekali lagi Weddingku dan Diandra mengadakan pameran secara offline. Nah, karena ini pameran pertama bukan setelah pandemi, di masa recovery pandemi, makanya kita lakukan secara hibrid dari tanggal 7 sampai tanggal 20 Maret itu di website Weddingku secara online, atau ya hari ini tanggal 18 sampai 20 di Jakarta Convention Center SMB Hall. Saat ini di hall ini ada sekitar 250 vendor yang berpartisipasi dari berbagai macam kategori di industri pernikahan. Sebenarnya ya ini karena masa masih pandemi ya, jadi tahun 2020, 2021, 2022 itu yang seperti saya utarakan ya, karena ada virusnya, jadi orang lebih suka sesuatu yang terbuka kan, jadi wedding outdoor itu menjadi tren. Nah, tapi kan kita tahu sekarang ya weddingnya tetap di ibu kota kan, kita mau ke Bali juga masih
repot gitu. Ada wedding di Bali tapi masih ada mengundang tamu naik pesawat segala macam, masih ada kendala itu sehingga tetap sebagian besar wedding di ibu kota kan, di Jakarta. Nah, ya kerennya tetap outdoor tapi gaya outdoor yang dikombinasikan outdoor yang masuk ke tempat indoor. Nah, itu kerennya ke arah situ sih mungkin ya. Nah, penawaran spesial, nah itu kenapa calon pengantin itu kan pada saat mempersiapkan pernikahan mereka harus mencari venue, dekorasi segala macam. Nah, itu detik-detiknya kan banyak, cari venue sendiri, kamarku dapat berapa malam, parkiran deh dapat berapa slot ya, segala macam. Nah, itu harus mereka datang ngobrol lebih detail. Nah, nanti pada saat di ngobrol detail itu, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Meisada Sirait, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!